Jumpa lagi dengan saya Lala Ursula. Kali ini saya akan sharing mengenai camilan sehat. Nah, siapa sih yang gak suka ngemil? Saya paling suka ngemil. Karena di saat ngemil ini saya menemukan happy. Bisa menikmati rasa manis, bisa menikmati harumnya camilan, bisa menikmati saat-saat ngopi, saat-saat ngeteh bersama keluarga. Namun, ngemil ini bisa menyebabkan berbagai masalah. Salah satunya pasti obesitas. Kedua adalah masalah kesehatan. Oleh sebab itu, saya mencari bagaimana caranya supaya ngemil ini, kesukaan saya ini tidak menyebabkan masalah-masalah dalam tubuh saya. Berikut ini saya akan memberikan 5 tips untuk membuat camilan yang tidak menaikkan berat badan secara signifikan dan juga tidak menurunkan kesehatan. Tips yang pertama adalah mengurangi gula. Kenikmatan dari gula itu memang luar biasa bagi saya. Oleh sebab itu saya mensiasatinya dengan mengganti dengan madu atau mengganti dengan buah-buahan yang manis. Gula pasir sudah saya kurangi karena manis dari gula pasir ini akan berakibat buruk bagi kesehatan dan menyebabkan obesitas juga sih. Tips yang kedua, saya mengurangi terigu. Jadi segala macam yang terbuat dari terigu seperti roti, pasta, kue sudah saya kurangi karena hanya akan membuat perut buncit. Tips yang ketiga, saya mengurangi penggunaan mentega. Karena mentega ini memang digadang-gadang bisa menyebabkan obesitas. Bahkan minyaknya itu tidak baik untuk kesehatan jantung kita. Terlebih apabila kita menyajikan untuk anak-anak, sebaiknya kurangi mentega. Walaupun harumnya yang sangat nikmat, tapi apabila mengganggu kesehatan anak-anak di suatu hari kelak, kasihan kan? Oleh sebab itu, mentega ini saya ganti dengan minyak kelapa hibrida. Tips yang keempat, saya mengurangi gorengan. Jadi, dalam membuat camilan, diusahakan tidak menggoreng. Saya kukus atau dipanggang. Tips yang kelima ini baik untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Saya mengurangi penggunaan dari bahan-bahan kimia makanan seperti pemanis, pewarna, pelembut. Saya ganti dengan bahan-bahan alami. Misalnya untuk pelembut kue, saya gunakan kentang atau kelapa. Untuk pewarna makanan, saya mengambil daun suji untuk warna hijau. Kuning saya ambil dari kulit jeruk sunkist. Dan untuk warna merah saya gunakan beet atau saya gunakan strawberry. Jadi gunakanlah bahan-bahan alami untuk memperlezat camilan kita. Dari kelima tips itu, maka terciptalah camilan sehat bolu kelapa. Mengapa saya ambil kelapa? Menurut buku yang saya baca karangan Murray Price, PhD, ia mengatakan bahwa kelapa ini bisa untuk meningkatkan kesehatan dan untuk menurunkan berat badan. Kelapa ini terbukti bisa membuat rasa kenyang lebih lama karena kelapa ini mengandung banyak karbohidrat, lemak yang baik, dan berbagai macam vitamin yang ada dalam kelapa bisa untuk meningkatkan kesehatan kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan tunjukkan video bagaimana membuat bolu kelapa yang bisa untuk meningkatkan kesehatan dan juga bisa untuk menjaga berat badan tentunya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Bahan yang digunakan 5 butir telur, setengah irisan jeruk. Saya ambil airnya aja untuk menghilangkan bau amis dari telur. 50 gram tepung gandum saya ambil dari oatmeal yang saya blender hingga halus. 50 gram tepung terigu. Kelapa 100 gram. Ini dari daging kelapa yang setengah tua ya. 20 gram kakao, 75 ml minyak kelapa hibrida. Pemanisnya saya gunakan gula pasir 40 gram, 30 ml madu. Saya mengurangi gula, menggantinya dengan madu. 1 lembar daun pandan. Kukus kelapa selama 15 menit dengan daun pandan ini. Kemudian olesi loyang dengan minyak, bukan dengan mentega ya.
Lalu taburi tepung terigu seperti biasa. Langkah selanjutnya, pisahkan putih telur dari merahnya. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan untuk telur yang masih fresh atau baru beberapa hari. Kemudian kocok putih telur bersama dengan air jeruk. Ini cukup 1 sendok saja untuk menghilangkan bau amis putih telur. Jeruknya bisa jeruk apa aja, jeruk nipis boleh, jeruk limau boleh. Airnya saja cukup 1 sendok. Kocok putih telur ini hingga mengembang kaku. Kurang lebih 3-4 menit. Atau sampai kaku boleh kita stop. Cara ini adalah cara zaman dahulu sebelum ada pengembang kue. Putih telur kita kocok hingga kaku. Ini akan membuat adonan menjadi mengembang. Setelah itu pisahkan. Ambil mangkok baru, kita tuang merah telurnya, lalu kita kocok hingga mengembang. Masukkan gula, lalu dikocok sampai benar-benar mengembang dan warnanya sudah tidak kuning lagi tetapi agak pucat. Kocok terus hingga teksturnya menjadi lebih tinggi atau mengembang. Kemudian masukkan madu. Kocok kembali hingga tercampur rata. Nah, teksturnya sudah creamy dan agak pucat nih seperti ini. Ini boleh kita matikan mixernya dan saatnya menambahkan bahan-bahan lainnya. Pertama-tama masukkan minyak kelapa. Tetap mixernya dinyalakan ya, biar tercampur dengan rata. Kemudian masukkan tepung gandum yang saya ambil dari oatmeal, lalu di blender halus. Tepung terigu. Bantuan spatula kita dorong ke arah mixer. Kemudian kita masukkan parutan kelapa yang sudah kita kukus tadi dengan daun pandan. Ini akan sangat harum sekali. Tambahkan tepung kakao. Nah, kakao ini banyak sekali antioksidannya loh. Bisa untuk menambah kesehatan jantung dan untuk kecerdasan otak juga tentunya. Jadi bahan-bahan ini adalah bahan-bahan pilihan saya yang sudah saya riset untuk menambah kesehatan tapi tidak menambah berat badan. Setelah tercampur rata, saya mengambil adonan putih telur yang kaku tadi ya. Kemudian kita masukkan adonan coklat ini ke dalam adonan putih telur. Kemudian kita akan aduk rata dengan spatula. Apabila dirasa kurang rata, maka bisa gunakan mixer. Tuang adonan ke dalam cetakan. Ratakan menggunakan spatula. Kemudian kita hentak-hentakan beberapa kali untuk menghilangkan gelembung-gelembung. Taburkan kacang almond di atas adonan. Minyak kacang almond baik loh untuk kesehatan kita. Panggang dalam oven dengan suhu 175 derajat selama 45 menit. Voila, sudah matang nih. Nah, bolunya sudah jadi teman-teman dan kita akan cobain ya. Lembutnya seperti ini. Sudah kelihatan ya. Rasanya sangat gurih karena ada kelapa. Lalu manis dari madu itu sudah kebayangkan. Betul, ini lembut sekali. Lembut dari kelapa. Karena saya suka sekali dengan kelapa. Harumnya yang sangat saya suka, jadi saya tambahkan dengan parutan kelapa. Jadi bisa dibubuhkan seperti ini. Harum dari kelapa ini
benar-benar bisa membuat camilan ini menjadi lebih nikmat. Teman-teman juga bisa membuat dessert dari kue bolu ini ditambah dengan pisang yang dihancurkan dengan santan. Pisangnya boleh apa aja, lalu dihancurkan, masukkan ke dalam santan. Lalu kita aduk-aduk jadi seperti creamy seperti ini ya. Oke, kita ambil irisan daripada bolu kelapa tadi. Lalu kita patah-patahkan kecil-kecil seperti ini, masukkan ke dalam gelas. Wow, ini pasti sangat lezat dan tidak merasa khawatir akan kenaikan berat badan karena kita menggunakan bahan-bahan yang aman. Kemudian masukkan krim pisang tadi. Krim pisang ini akan lebih nikmat kalau ditambah peresan air jeruk. Seperti ini ya, kita sudah tata, lalu kita taburkan kelapa, lagi-lagi kelapa dan kelapa. Ya, kelapa ini sangat lezat sekali dan memang banyak gizinya. Manfaatnya juga banyak, jadi perbanyaklah makan kelapa. Nah, seperti ini ya, kita sudah atur seperti ini. Wow. Lalu kita tambahkan irisan buah-buahan. Yang saya ambil adalah buah anggur, buah kelengkeng, jadi seperti ini. Boleh masukkan buah apa saja kesukaan teman-teman. Dan ini tentunya sangat nikmat. Biji dari anggur ini tetap digunakan, boleh kita makan karena untuk kesehatan jantung kita. Jadi begitu banyak sekali bahan yang aman untuk kesehatan kita maupun tidak menaikkan berat badan. Jadi teman-teman boleh explore seperti saya, bahan-bahan apa aja yang aman untuk tubuh kita dan untuk keluarga kita. Oke, kita coba ya. Pastinya ini sangat lezat karena terbuat dari bahan-bahan yang cukup manis untuk sebuah dessert, untuk sebuah camilan. Ini saya sangat suka makanan ini. Harum kelapa dan harum dari krim pisang tadi. Benar-benar ini dessert yang sangat menyenangkan. Teman-teman boleh ikuti resep saya di video kali ini dan terus nonton channel saya ini. Saya akan terus memberikan info mengenai camilan yang sehat, mengenai makanan yang berkaitan dengan pola makan diet. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa.